Halo Bang Cek Bicek sanak jigon tetanggo seneng nian kembali ketemu dengan Cek Ridwan Rifai. Wah, wong lah sudah nyebut lo CA nih. Lah banyak yang sebutan nama gitu nih muncul di podcast Baso Palembang. Nah, Bang Cek Bicek Indonesia sudah penuh dengan keberagaman dan keberagaman ini begitu indah dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu memberikan gambaran bahwa Indonesia adalah negara yang saling menghormati kekayaan tradisi dan budaya. Nah, kaitan dengan salah satu budaya yang sekarang mulai marak dilestarikan terutama di kegiatan-kegiatan atau peringatan-peringatan tertentu yakni adalah barongsai. Barongsai ini rame bunyi, rame ngentang-entung, rame ada yang singo itu lain sebagainya dan itu memeriahkan setiap pagelaran ataupun pertunjukan. Hari ini kita ngangkat tema yakni sang singa Sang singa pembawa hoki. Nah, sang singa pembawa hoki. Kan di barongsai itu ada kepalanya. Singo itu. Nah, singo ngawak hoki. Nah, kita sedang mengundang Ferianto namanya, pimpinan Barongsai Kuda Terbang. Iya. Betul ya? Betul. Nah, apa kabar Ferianto? Baik, Pak. Ngomong-ngomong ini apa ini? Kepala barongsai ini warna Kepala barongsai? merah. Oh, merah. Singo? Singa. Oh, ngapa nak merah? Kan singo itu tidak katik merah. Karena dari tradisi kan memang merah. Merah ini membawa keberuntungan sama kebijaksanaan. Oh, itu artinya Nah, membawa keberuntungan, ngawak kebijaksanaan. Sudah tuh ada pemberani juga tak kira? ada pemberani. Nah, Karena untuk mengusir roh jahat. oh, jadi pada waktu itu mengusir roh jahat ya. Ya, kalau baju ini merah juga nih. Ini untuk melambangkan kami semangat gitu. Semangat Warnanya, ya, spirit ya. Spirit. Oke. Nah, ini sekarang sudah banyak nih barongsai. Kalau ada acara, terutama di Imlek ya, Iya, banyak. wamin ku jengok. Dan itu kalau tidak katik barongsai ada yang kurang. Iya, pasti. Dari sejarahnya mana barongsai ini? Sejarahnya dari Cina kan dulu, kan ada pembuatnya dari Cina. Mm-mm. Dia ini ada kayak ada monster gitu atau singa Oke. gitu kan. Jadi dia membuat barongsai untuk mengusir gitu, untuk mengusir roh jahat itu. Ya. Oh, itu dari Cina sana. Cina. Dan itu sudah berapa lama berlangsung? Kalau berapa lama? Sejarahnya udah apa 100, 200, 300 Udah 100 tahun kepucuk lah ya. 100 tahun kepucuk. Masuk Indonesia? Masuk ke Indonesia pas zamannya presiden kita yang kedua mungkin ya. Oh, sudah ada ya. Oke. Dan itu kalau dulu cuma muncul di Imlek baik. Iya, Imlek. Sekarang bisa juga orang kadang nyewa untuk nikahan, nikahan. eh, grand opening toko, Launching. launching, Oke. sama kadang acara sunatan pun ada kadang. Kesunatan pun ada. Oh, menggambarkan keberagaman yang kau omong ke tadi ya. Dan memang bunyi-bunyiannya meriah. Iya, meriah. Berapa banyak alat musik yang dipakai kalau barongsai itu? Kalau barongsai tamburnya 1, simbalnya 4, Simbal 4. sama kenongnya 1. Oke, berarti tidak banyak lah ya. Berarti sekitar ada 6 lah ya. 6 apa 7? Iya, 6, 7. Ya, 7. Nah, itu anggotanya personil setiap kali itu berapa uangnya? Kalau kami satu pertunjukan itu 10 orang aja. 10 orang. Hmm. Di dalam ini kan singo nih ke belakang itu kan. Itu 10-nya masuk gak lo? Enggak, satu singanya 2 orang. Oke, satu singa 2 orang. Terus belakangnya? Belakangnya yang main musik. Oh. Musiknya. Jadi ada kepala, ada yang nih, yang 2 nih kan. Yang di kakinya kan? Iya, yang di belakang. Jadi menggerakkan meliuk-liuk itu ya. Ya, mengikuti pemain depannya dia. Oke. Ada gerakan khusus tak? Kalau gerakan khusus paling atraksi, Atraksi? sama sebelum mulai kan kami ada sembahyang dulu, painya gitu, baru mulai. Oke. Nah, aku ini kan termasuk penggemar dan termasuk ya kalau film kungfu, film apa itu kan aku ini sampai sekarang masih hobi. Kalau ku jingok di film-film itu harus punya skill untuk jadi pemain barongsai. Nah, apa skill olahraga atau skill kungfu? Kalau dari skill enggak, kami kadang ada memang pemainnya dari nol yang enggak ada skill, enggak ada ini, kami ajarin. Dari nol kami ajarin sampai mereka bisa. Kan kalau di film tuh ada yang pakai ngeloncat-loncat itu loh. Ya, loncat di tiang gitu kan. Heeh. Nah, kami juga ada.
Pacak juga. Heeh. Seolah-olah harimau ini naik Kayak anu, naik gunung. naik gunung. Ada yang meloncat ke panggung, ada yang kesannya Ya. dan gerakannya itu Mereka gembira, senang. nah, duo pemain di singo, depan belakang. Itu chemistry-nya biar irama langkahnya sama mana? Harus latihan sih, sama kayak apa? Saling percaya satu sama lain. Jadi mereka latihan, yang belakang hafalin gerakan yang depan. Jadi baru terjalin chemistry-nya. Ini ada mato ke depan enggak nyingok ya? Yang di depan ini. Dari mulut. Oh, nyingoknya dari mulut. Jadi mak ini Heeh. dari mulut ya. Palanya dibucuk. Kepala mereka nanti dari mulut lihatnya. Ada pegangan. Iya. Yang belakang? Yang belakang nunduk dia. Oh. Jadi ngikutin yang depan aja. Oke. Baik. Setiap kali pertunjukan itu berapa lama? Pertunjukan nggak tentu, kadang ada yang orang minta 20 menit, ada yang mungkin setengah jam. Oh, lama setengah jam itu. Iya. Tidak rengkah. Maksudnya tidak capek apa sih jam? Kalau capek, cuma kami kan masih profesional. Oh, iya. Harus menuntaskan yang orang nyewa kan. Itu berapa uang besar tim kamu nih? Kalau kadang bisa 15-20 yang Banyak, ikut ya? karena kan kalau misalnya setengah jam nih, pastinya mereka yang capek kan. Jadi kami gantian. Oh, ada transisi lah ya. Nggak mungkin setengah jam itu cuma Yang dua orang inilah ya. Ya tekepor juga berdua. Nah, ini sudah ngomong dibuka tadi sudah mulai marak ini yang sudah memakai atraksi barongsai. Bukan cuma di Imlek tapi pertunjukan lain sebagainya. Yang paling panen tuh di Imlek ya? Ya, di Imlek kalau paling panen. Paling panen ya. Mulai Hamin berapa dari Imlek biasanya? Kalau kami Hamin seminggu tuh udah mulai tuh. Sudah mulai orang sewa. Oh. Sehari pernah enggak dapat lebih dari sekali? Ada kayak baru kemarin kami 3 tempat. 3 tempat sehari itu. Tidak dibagi dah ya? Dibagi, kami pecah 2 jadi. Pecah 2. Karena kalau bersamaan waktunya kan Ya, susah waktunya lah. mepet. Kecuali ada yang pagi, ada sore, ada malam kan gitu ya. Rata-rata siang kan? Rata-rata siang, mulai kalau mall kemarin kami jam 3. Jam 3. Di mall itu ya. Nah, jadi memang dengan adanya maraknya di Imlek ternyata ya. Tapi Kujingo kalau ada launching perusahaan, launching toko, launching itu ada juga barongsai? Ada juga. Cuma kalau dibilang di Palembang ini agak jarang orang mau nyewa. Oh, ngapa lah? Karena kan mungkin mereka mikirnya kayak apa? Cuma sekedar hiburan kan. Oh. Kalau di luar Palembang tuh orang banyak kadang yang nyewa untuk grand opening. Luar Palembang. Sudah sejauh mana sampai? Kalau kuda terbang nih udah pernah ikut lomba sampai keluar Jakarta, sampai Jakarta, ke Surabaya. Sudah pernah ikut lomba. Nasional berarti? Ya, nasional. Kemarin waktu yang di Jakarta tuh Piala Presiden. Piala Presiden. Oh, ada Piala Presiden? Iya, ada. Lomba barongsai. Di mana tuh? Kemarin di mana ya? Udah lama sih, 2017-an itu. Di Jakarta apa? Di Jakarta. Di Jakarta. Menang nggak? Juara 1. Juara 1. Wih, boleh. Kuda terbang berhasil jadi juara 1 lomba barongsai tingkat nasional di Jakarta. Luar biasa. Dapat duit dong berarti? Dapat, kalau lomba kami pasti ada dapat. Dari juara itu. Oke. Ini prestasi yang luar biasa. Nah, berapa lama dibutuhkan latihan untuk sekali tampil tim ini? Apa sudah nyatu baik gerakannya oleh sebagainya? Kalau nyatu sih enggak, harus butuh latihan sih. Lama juga latihannya pasti. Untuk dapat hasil yang maksimal kan. Jadi memang butuh latihan dan kekompakan. Itu kan gerakan berdasarkan bunyi-bunyian juga kan? Apa bunyi itu terlepas dari gerakan? Kalau lomba kita harus ngikutin sesuai bunyi. Geraknya tuh. Geraknya. Jadi terus anggapannya kayak musik yang ngikutin barongsai. Musik ngikuti barongsai. Bukan barongsai ngikuti musik. Bukan. Kalau misalnya barongsai ngikutin musik,
malah kita kejar-kejaran, jadi gak ini. Jadi artinya pemain musik ini harus fokus. Iya, harus fokus. Harus fokus jingok gerakan singo ini. Ya, kalau Palembang tuh singo, bukan singa. Singo ini gerakannya apa, kakinya menapak ke mana, atau ngentak, atau meloncat, atau apa, musik ngiringnya. Iya, musik ngiring. Oh iya, itu masuk akal sih. Kalau terbalik ya nggak masuk Iya, akal. kalau terbalik nggak masuk akal, kan jadi kejar-kejaran kita. Iya. Sama cak namanya organ. Kan pemusik ngiringi penyanyi, bukan penyanyi ngiringi musik. Jadi memang luar biasa kegiatan barongsai ini, dan itu membuat sebuah event jadi meriah. Ya. Oke. Nah, itu sudah berapa lama nih barongsai kuda terbang ini menggeluti atau apa istilahnya itu ya? Grup, apa klub atau apa namanya? Kalau kuda terbang dari tahun 1999 ya. Berarti sudah hampir 20 tahun lebih ya? Iya. Lama ya. Dan itu masih tetap eksis ya. Oke. Rata-rata yang paling kecil pemain mudanya umur berapa? Paling muda umur kami sekarang 10 tahun. Yang paling senior? Paling senior umur ada yang 28, 23. Oh, masih muda-muda. Jadi masih tenaganya masih energik ya. Dan itu memang semangatnya masih luar biasa ya. Oke. Nah, dari kita cerita banyak tentang barongsai. Barongsai di Palembang sudah mulai diterima dalam artian bagi apakah cuma orang Chinese saja yang meminta untuk pertunjukan ini untuk kegiatan? Enggak, semuanya Chinese, kadang ada non Chinese juga ada yang nyewa. Ada nyewa juga. Acara nikahan pernah. Nikahan? Oh ya? Iya. Oh, di gedung itu? Di gedung, cuman yang di luar Palembang. Di luar Palembang. Mungkin di sana etnisnya banyak ya? Iya, banyak ke non Chinese kan. Oh, artinya kalian ini sudah sering keluar kota mengatraksikan sang singa pembawa hoki ini. Aku galak galak masuk kamplop itu. Iya. Di mulutnya singa. Angpau. Iya. Itu seseran berarti. Enggak, memang anggapannya untuk mereka kan membagi rezeki ke kita juga. Dan itu lumayan. Bagi untuk galau-galau wong. Dibagi untuk rata untuk semua anggota jadi. Oh, per event atau sampai total? Ditotalin dulu baru nanti kita bagi. Totalin kita bagi. Nah, kita balik lagi ke filosofi ya. Filosofi ini sebetulnya kan barongsai ini bukan cuma gerakan kan. Tadi sudah ngomong pengusir roh jahat, kemudian juga memberikan semangat, memberikan kemeriahan juga gitu. Artinya ini barongsai ini membawa sukacita dong. Iya, membawa kayak membagi sukacita ya. Nah, sekarang suka dukanya jadi pemain barongsai? Suka dukanya ya paling capeknya. Oke. Terus kadang kalau ada kesalahan atraksi kita kan mungkin ada cedera kan. Nah, itu yang pernah kejadian. Pernah. Cedera karena mungkin keselio ya. Keselio. Kalau bahasa Jermannya tepreol itu ya. Ya. Jadi ada juga cedera. Apalagi biasanya? Kadang ada sakit juga, flu. Kadang kecapean ya. Untuk main ini kan tidak gampang ya. Ini markasnya di mana? Markas. Maksudnya tempat ngumpulnya di mana ini? Kalau kami di Puncak Sekuning. Puncak Sekuning. Dekat yang itu ya? Ada kelenteng atau apa itu? Dekat SD Negeri 22. Iya, arah ke pucuk dekat puncak itu kan? Iya, sebelum kuburan itu kan. Oh iya, oke. Nah, kan kita sudah mengutak-ngatik ngobroli masalah barongsai. Ini barongsai ini pemirsa memang satu tradisi yang sekarang rasanya kalau mereka tidak tampil ada yang kurang. Kalau mereka tidak muncul, tidak diundang, kemeriahannya kurang juga. Nah, ini dari volume tiap kegiatan bulan tuh rata-rata berapa ya? Yang di luar Imlek ya. Kalau Imlek pasti banyak. Di luar Imlek apa ke rutin misalnya sebulan ada 5 kali atau apa gitu. Sebulan kadang kami cuma paling 2-3 kali adalah masih ya. Nah, di luar itu semua pemain banyak kegiatan lain.
ada kegiatan lain pasti ada yang kerja kan. Masih ada kerja. Ya, berarti ini kan bukan utama Bukan. untuk kegiatan ya. Jadi ini anggapannya hobi lah, hobi mereka. Hobi barongsai membawa tradisi dan juga membawa kemeriahan untuk yang undang. Ferianto, Anda sebagai apa kalau di sini? Kalau saya sebagai apa? Ketua lah anggapannya. Ya, Ketua. main nggak? Main masih kalau memang kita misal pemain capek nih, kita lihat capek kan. Jadi ya terpaksa kita bantu juga. Turun juga. Turun juga. Oke. Sekali ganti wong dua langsung atau? Enggak, kadang apa pemain belakangnya atau depannya aja. Tergantung dari mereka. Kalau mereka masih kuat yang depan, yang belakangnya ganti. Oh, jadi situasional. Iya. Tergantung apa di waktu itu ya untuk pergantian pemain. Ya kan lumayan 25 menit, 30 Iya, menit. karena kan jubah juga panas kan kita. Oh iya panas. Oh pakai jubah itu ya. Tidak bergerak panas. Apalagi dengan penuh gerakan ya. Iya. Panas ya. Panas. Oke. Nah, senangnya di mana? Tadi kan baru ngomong dukanya baik. Senangnya belum ceritanya? Kalau senangnya ya banyak teman kan, dari teman yang kita gak kenal jadi kenal. Terus juga apa? Setiap tampil ada lelucon atau apa kan, kita kan satu keluarga jadi di dalam satu tim barongsai. Satu tim barongsai ya. Ada aturan-aturan khusus gak namain barongsai ini? Kalau dari kami paling jangan main-main sama sembahyang dulu sih. Jadi Fokus. meminta perlindungan juga kan, fokus. Iya. Ya. Pernah terganggu? Kalau terganggu nggak pernah sih. Karena Dalam tanda kutip terganggu itu tidak pernah. Tidak pernah. Artinya sudah kebiasaan kita memulai sesuatu dengan doa. doa dulu. Mohon kelancaran, kesuksesan dan perlindungan. Itu sudah standar Sama ya. kesehatan lah karena Sama kan. kesehatan. Oh, jadi itu SOP-nya. Iya. SOP dan dalam perjalanan tidak ada Tidak ada. masalah ya. Oke. Nah ini apa namanya di Palembang berapa banyak yang ada grup atau klub yang barongsai ini? Di Palembang sekarang ada 10 lebih. Ada organisasinya enggak? Organisasi ada KOBI sekarang, Apa itu? Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Nah masuk di olahraga sudah sampai mana kegiatan barongsai masuk di event olahraga tahap level? Kalau di Palembang sih sekarang masih belum ya. Palembang terakhir itu 2023 yang kejuaraan di PTC. Kejuaraan. Yang satu Palembang aja, Sesumsel. Artinya sudah masuk cabur ya? Udah masuk cabur. Kalau cabur tuh levelnya apa? PON atau Porda atau kalau tahun kemarin udah sampai ke Jurnas. Kejurnas, artinya sudah masuk di Kejurnas. Sedikit lagi PON. PON. Ya, pucuk Jurnas itu PON misalnya. Iya, PON. Nah, itu belum sampai PON. Belum, karena Palembang kemarin kan telat kita. Belum Palembang ini telat terbentuk POBI-nya. Oh, belum. Berarti kita masih butuh waktu ya untuk masuk di POBI itu ya. Itu kalau sudah masuk ke Jurnas artinya seluruh Indonesia dong pesertanya. Iya, seluruh Indonesia. Dari Jawa, Sumatera. Yang paling banyak rata-rata di mana? Yang melok klub Paling barongsai? banyak Jawa. Jawa tuh banyak ya. Bukan misalnya Singkawang atau mana kan? Enggak, kalau Jawa paling banyak kalau saingannya. Berat saingannya ya. Iya. Biasanya di Pulau Jawa ini atraksinya kan luar biasa tuh. Iya. Sumatera juga ada sih yang kita lawan. Yang kuat. Siapa daerah mana yang kuat tuh? Padang sama Aceh paling kalau dulu ya. Kalau sekarang juga masih sih sebenarnya Padang. Masih ya. Berarti mereka ada tim yang solid juga di situ. Iya, ada. Level nasional. Iya, sudah ada. Sampai internasional malah udah pernah mereka. Mereka. Nah, kalau di internasional itu dalam bentuk apa ya? Event itu? Perlombaan juga sama aja. Jadi cuma beda internasional tuh kita tim Indonesia itu cuma satu atau dua. Melawan negara-negara yang lain kayak Thailand, Malaysia, Singapura. Itu Singapura banyak pasti. Iya, banyak pasti. Banyak Singapura. Karena itu di situ galak nonton di TV itulah. Iya. Kalau ada terakhir Thailand ada juga. banyak juga pastinya. Malaysia ada juga. Ada juga. Nah, berarti di kompetisi itu di Asia Tenggara B sudah kompetitif ya. Iya.
Dan itu Palembang belum pacak masuk di Kejurnas? Belum, karena kami juga kan hobi kan juga masih belum ini kan. Masih belum Ada aktif kapan lagi. lagi eventnya? Kalau event masih dibahas sih, belum ada tanggal lah, Belum ada belum tahu juga. tanggalnya. Itu masuk cabur, sudah masuk KONI belum tuh? Kalau masuk KONI sih udah kemarin, karena ke pelantikan kemarin hobi udah ada orang KONI kan. Orang KONI sudah masuk di situ caburnya. Iya. Termasuk kegiatan olahraga, Iya. bukan olahraga hiburan tapi ya. Bukan olahraga, anggapnya atlet aja dia. Atlet ya. Ya, karena kalau olahraga itu biasanya di Kormi kan gitu Iya, kan. Kormi. Kalau ini KONI. Iya, KONI. KONI. Atlet dianggap ya. Iya. Berarti yang dinilai apanya kalau barang saya? Ekspresi wajahnya, Ini iya, kepala ini. Heeh. gerakannya, Gerakannya kompak apa tidak? iya. Oke. Sama atraksinya sih, atraksi jangan sampai ada miss. Kan miss ada potongan dia. Heeh. Dari 0,1, 0,3. Apa tuh nilainya? Iya, nilai potongan. Oh, itu penilaiannya kalau ada miss langsung muncul pemotongan Iya, nilai. jadi jurinya ngangkat kayak ada kartu hijau, kuning. Juri rata-rata dari mana? Dari seluruh Indonesia kadang. Kalau kami yang 2023 tuh ada dari Jakarta, dari mana lagi, Lampung. Berarti ada juri khusus sudah berstandar nasional. Udah, mereka berpusatnya di Jakarta. Oh, gitu. Jadi standar nasional dipakai untuk melaksanakan kejurnas ini, event, bahkan mungkin sudah ada standar internasional berarti kan? Iya. Oke. Nah, dari cabang olahraga ini kan sebetulnya memberikan spirit lah ya, Iya. spirit bahwa ada target untuk mengikuti event. Dan Palembang sudah ada 10 ya. 10 ya. Iya, 10 tim 10 lebih lah. 10 lebih. Dan itu di kompetisi kedua untuk mewakili Sumsel, Palembang, atau dipilih BM itu. Kalau melok. Kalau setiap kota itu pasti mereka seleksi dulu. Oh, seleksi dulu. Ada seleksi daerah maksudnya. Iya, jadi kayak ke Jurda. Jadi diseleksi dulu untuk ke tahap selanjutnya lagi ke Jurnas. Oh, jadi betul melalui step by step untuk menuju yang namanya level yang lebih tinggi lagi. Iya. Ya. Kita sudah banyak ngobrol kaitan dengan kegiatan barongsai, kemudian event, cabur, dan tertinggi tadi sudah pernah juara 1 di nasional. Ya, kalau yang di Palembang juara 2 kemarin. Di Palembang juara 2, nomor 1 siapa sini? Juara satunya tim yang di dekat sekolah Kumbang sana. Oh, ada juga di situ ya. Ada yang sebelah sini kan, ada di belakang tuh ya. Iya, yang Kelenteng itu. Kelenteng ya. Ini dengan prestasi yang dicapai itu kira-kira akan terus menjadi spirit, semangat untuk latihan terus ke depan untuk membawa harum nama daerah atau seperti apa? Pasti spirit lah untuk masih, kan ini kan juga kebanyakan masih ada anak baru juga kan, sekolah kan. Jadi mereka mungkin ada lihat yang senior yang lama udah pernah juara kan. Jadi mereka juga pengen ngikut gitu. Itu rekrutmennya memang terbuka atau memang dari kawan ngajak kawan? Terbuka, tapi kadang ada dari kawan ngajak kawan. Maka jadi rame kan. Ya, karena mereka tertarik ya. Iya. Caknya penasaran juga yang atraksi barongsai ini kan. Olahraganya tentu gerakan. Karena gerakan itu juga bermacam-macam kan. Makanya aku pernah ngomong di film itu, nonton apa Ionian, wong memang harus baca kungfu dulu baru baca main barongsai. Enggak juga lah, kadang ada yang dari nol. Dari nol enggak ada basic apapun. Udah kati manjat-manjat ya? Ada yang di tiang itu, jadi kami nyebutnya barongsai kayak taulo bebas atau tiang gitu, tau enggak? Terus ada yang naik bahu, Ada juga bahu kawan, dia langsung naik pucuk. naik ke atas. Kalau di mall kan untuk ngambil angpau paling tinggi. Yo, dan dia bahu kawannya dinaikin. Iya, dinaikin di sini. Itu butuh latihan khusus berarti ya, Iya, keseimbangan ya. Loncat lagi. Turun. Cuma kalau di Palembang nih yang lebih ke ini, yang tonggak itu sih, yang naik tiang itu. Oh itu ya. Kalau di event kejuaraan apa yang untuk loncat-loncat itu disiapkan? Kalau loncat-loncat itu paling dari panitia udah nyiapin tiangnya. Kalau kita cuma nyiapin propertinya mau dipakai apa. Kan setiap lomba tuh butuh properti. Oke.
Ya artinya ada tantangan lah ya. Iya. Setiap SOP-nya nggak mungkin pula cuma di jalan Iya, jalan standar. standar aja. Karena kalau itu cuma meliuk-liuk baik. Tapi kalau ada naik-naik panjat dan sebagainya, itulah yang namanya singo tadi. Iya. Singo pacak ngeloncat, singo pacak nerkam, nerbab kalau mau masuk kami itu nerbab ya. Kamu singo pacak ngeliuk itulah. Itu yang dilakukan oleh tim barongsai ini ya. Oke. Mungkin ada yang nak disampaikan untuk kita melestarikan tradisi barongsai. Siapa tahu penonton kita ini lagi penasaran, pengen melok juga Ferianto. Nah, ini Ferianto ini pimpinan dari barongsai kuda terbang. Ngapa dak singo terbang? Nah, Kalau memang dari dulu sih. Kalau dulu namanya Feima kan. apa tuh? Sama aja sih, mana kuda terbang, cuma Feima itu kan nama Mandarin. Kalau kuda terbang itu biasanya ada tanduk. Ya kayak unicorn jadi Ya. anggapannya. Itu maksud aku tuh. Kalau kuda terbang itu biasanya tanduk, unicorn. Tapi kalau singo terbang kati. Ya kati. Kati ya. Oke. Ada nak diomongkan mungkin disampaikan atau untuk memotivasi ataupun juga menginspirasi boleh. Ya kalau mungkin ya kalau misal memang ada hobi ya ikut aja sih maksudku, jadi nggak jadi terhalang gitu. Kalau memang nggak mau ikut, sama melestarikan juga kan, nggak mesti apa harus orang Chinese gitu yang ikut ini. Oh, itu orang ya. non Chinese juga bisa ikut. Oke. Apalagi lah olahraga ya. Iya, karena kan ini olahraga, bukan kami mau Chinese semuanya, enggak, kami ada campuran Mas. Olahraga dan tradisi ya yang bisa diikuti ya, melestarikan budaya. Oke. Di mana? Puncak Kuning. Puncak Kuning namanya barongsai kuda terbang. Nah, jadi kalau ada yang berminat, bukan cuma orang Chinese yang pengen melok jadi pemain barongsai, karena ini sudah jadi cabang olahraga, langsung ketemu Ferianto baik ya, pimpinan barongsai kuda terbang ya. Judul kita Singo, sang singo pembawa hoki. Hari ini mudah-mudahan ini selalu membawa hoki untuk galau-galau ya, dan juga untuk bukan cuma hokinya untuk cuan, tapi hoki untuk meningkatkan dan melestarikan budaya. Terima kasih Ferianto. Ya. Obrolan singkat kita di kesempatan ini, dan Mang Cek Bicek Sanak Jaga Untuk Tanggo inilah podcast bahasa Play Mang Cek Ridwan Rifai di sini dengan tamu kita Ferianto. Mudah-mudahan tradisi yang ada di Indonesia yang keberagaman ini terus dilestarikan dan juga kita banggakan ya. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan dengan tamu-tamu yang berbeda. Cek Ridwan pamit, sampai jumpa.